Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Kasus korupsi di Indonesia memang sudah mendarah daging di setiap masa pemerintahan di Indonesia. Setiap masa pemerintahan pasti akan dihiasi oleh kasus-kasus korupsi yang terjadi pada masa Orde Lama, contohnya yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Dia mendirikan lembaga Operasi Budi yang diketuai oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution ditugaskan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia kala itu. Saat itu Indonesia masih sangat muda karena baru saja merdeka, tetapi korupsi sudah merajalela. Masa pun berganti menjadi masa Orde Baru di bawah pimpinan Bapak Soeharto sebagai presiden. Tim pemberantasan korupsi pun dibentuk di bawah Kejaksaan Agung dengan nama Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Tim ini langsung kehilangan nyali karena harus mengusut kasus korupsi yang melibatkan kroni-kroni daripada Presiden Soeharto tersebut. TPK hanya mengusut kasus-kasus korupsi receh dan melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus korupsi yang besar. Hal ini ditentang oleh mahasiswa dan masyarakat kala itu. Sampai-sampai tim TPK ini dibubarkan. TPK diganti oleh Komite 4 yang berisi Profesor Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Cokroaminoto. Tercatat ada korupsi di beberapa departemen seperti di Bulog, Departemen Agama, Telkom, sampai Pertamina. Di akhir tahun 98, Soeharto akhirnya harus lengser karena rakyat Indonesia sudah muak akan korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa itu. Korupsi di zaman Orde Baru seperti sudah tersistematis dan terstruktur. Jadi tidak heran rakyat Indonesia yang menanggung beban akibat dari aksi para koruptor ini. Masyarakat mulai jengah. Jadi begitu ada opsi untuk menggantikan pemerintahan, rakyat semua mulai bersuara. Saat reformasi, rakyat sangat berharap praktek-praktek korupsi bisa hilang di Indonesia. Pada masa Presiden Habibie, beliau berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Terbukti, Presiden Habibie melahirkan KPKPN atau Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara. Jadi, siapa saja pejabat negara harus melaporkan kekayaannya. Saat itu, KPKPN akhirnya harus bubar juga karena dia mengharuskan anggota DPR melaporkan kekayaannya. Ditambah tim ini sempat menyenggol Jaksa Agung yang waktu itu dijabat oleh M.A. Rahman. Jaksa Agung waktu itu tidak melaporkan kekayaannya berupa rumah di Cinere seharga 800 juta rupiah. Saat berganti ke Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, TGPTPK dibentuk atau Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sayangnya, lembaga ini melempem juga saat harus berhadapan dengan kasus-kasus besar. Baru saat era Presiden Megawati, Komisi Pemberantasan Korupsi lahir. Saat awal KPK didukung penuh oleh rakyat Indonesia yang memang sudah bosan dengan korupsi yang merajalela di Indonesia. KPK di era ini memang sering bersinggungan dengan para pejabat tinggi Indonesia, mulai dari anggota KPU pusat, misalnya Mulyana Wekusuma, Susno Duaji, seorang pejabat Kabareskrim Mabes Polri, pun disikat sampai melahirkan istilah pada saat itu cicak versus buaya. Saat itu saja
besan Presiden SBY Aulia Pohan pun masuk di daftar koruptor. Sampai Ketua DPR saat itu Marzuki Ali beberapa kali ingin membubarkan KPK. SBY pun membicarakan atau beropini. Dia mengatakan kewenangan KPK terlalu besar. Mungkin karena KPK membidik kroni-kroni dari Presiden SBY kala itu. Malang tidak bisa dibendung. Sekuat apapun manusia akan terjerat nafsu. KPK yang sejatinya tempat rakyat menaruh harapan besar akan tindak pidana korupsi mulai digerogoti oleh oknum-oknum pegawainya sendiri. Yang terbaru, kasus pegawai KPK yang melecehkan istri dari napi tindak pidana korupsi. Yang menyedihkan, pegawai KPK itu meminta video call tak senonoh sebanyak 10 kali terhadap istri tahanan tersebut. Ini adalah kelakuan bejat dan memang harus dihukum berat. Apalagi dia adalah seorang pegawai KPK yang mempunyai tugas mulia. Jadi KPK harus menindak oknum pelaku pegawai KPK tersebut seberat-beratnya. Jangan sampai marwah KPK terdegradasi karena kelakuan oknum yang mempunyai jiwa bejat seperti ini. Apalagi selain meminta video tak senonoh, oknum pegawai KPK tersebut juga meminta sejumlah uang untuk diperas. Ini sudah masuk ke dalam tindak pidana. Pegawai tersebut harus benar-benar dihukum berat. Jangan sampai rakyat Indonesia menjadi apatis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK harus mengusut tuntas semua pegawai yang tidak bermoral. Apalagi KPK harus melakukan seleksi ke depannya lebih ketat. Jangan sampai pegawai-pegawai KPK seperti ini yang bisa masuk. Dan kepada pimpinan KPK, masyarakat Indonesia sangat-sangat berharap KPK lembaga yang kita cintai. Apalagi kita sebagai pemuda Indonesia berharap kepada KPK dan pimpinannya. Mungkin sekian dulu Tampol kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode Tampol-Tampol berikutnya. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.